Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Safitri, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Psikologi Perkembangan dari materi pertama hingga materi terakhir. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya nanti durasi video ini terlalu panjang karena memang materinya itu banyak ya. Oke, langsung saja. Sebelum ke materi pertama, saya ingin memberitahu tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sepanjang rentang kehidupan manusia dari sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama itu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan manusia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, rentang kehidupan manusia itu yang pertama prenatal, usianya kurang dari 0 tahun. Kemudian bayi usianya 0 sampai 2 tahun. Anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu anak-anak awal dan anak-anak akhir. Anak-anak awal usianya 2 sampai 6 tahun dan anak-anak akhir usianya 6 sampai 12 tahun. Kemudian ada remaja usianya 13 sampai 18 tahun. Selanjutnya dewasa. Dewasa juga terbagi menjadi dua, yaitu dewasa dini dan dewasa madya. Dewasa dini usianya 18 sampai 40 tahun, sedangkan dewasa madya usianya 40 sampai 60 tahun. Yang terakhir ada lansia usianya lebih dari 60 tahun. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan ialah dua hal yang berbeda. Dua hal yang menjelaskan adanya perubahan yang bersifat progresif namun sifatnya berbeda. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku, dan lain-lain. Pertumbuhan yang bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contohnya ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, dan umur tulang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada genetik atau keturunan, yaitu berbagai faktor bawaan yang normal maupun abnormal. Yang kedua ada lingkungan, mencangkup lingkungan pre dan postnatal, yang mencangkup lingkungan biofisik, psiko, dan sosial. Syarat-syarat terjadinya perkembangan itu ada 3, yaitu pertumbuhan, kematangan, belajar, latihan, atau pengalaman. Lalu masuk materi yang kedua, yaitu teori dan tokoh-tokoh psikologi perkembangan. Teori-teori perkembangan itu ada 4. Yang pertama teori nativisme, kedua teori empirisme, ketiga teori konvergensi, dan keempat teori interaksi. Teori nativisme itu tokohnya Schopenhauer, Plato, Descartes, dan Lombroso. Natus sendiri berarti lahir, atau nativus yang berarti kelahiran atau pembawaan. Inti dari teori nativisme ini yaitu pembawaan berpengaruh penting pada perkembangan manusia. Kemudian yang kedua teori empirisme, tokohnya sendiri John Locke. Empiri berarti pengalaman, dan inti teori dari teori empirisme yaitu perkembangan semata-mata dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga teori konvergensi, tokohnya William Sturm. Inti teori dari teori konvergensi yaitu perkembangan individu ditentukan baik oleh pembawaan maupun lingkungan. Dan yang terakhir teori interaksi, tokohnya Piaget dan lain-lain. Interaksi sendiri itu artinya pengaruh timbal balik. Inti teori dari teori interaksi yang pertama, perkembangan tidak hanya dipengaruhi pembawaan dan lingkungan antara pemasakan dan belajar, melainkan juga interaksi antara pribadi dan dunia luar. Yang kedua, adanya kovariasi faktor pembawaan dan lingkungan, artinya kedua faktor berjalan bersama-sama. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep perkembangan masa dalam kandungan atau prenatal. Lamanya masa prenatal
Periode prenatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Kemudian Hurlock mengatakan bahwa orang awam menghitung kehamilan selama 9 bulan kalender. Bertentangan dengan itu, para ilmuwan menggunakan bulan yang lamanya 28 hari atau lunar sebagai tolak ukur. Kemudian bertetapan dengan periode siklus menstruasi wanita. Tahapan perkembangan janin dalam kandungan. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Yang secara psikologis itu kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Reaksi terhadap rangsang dari luar telah dimulai sangat awal. Secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur dan sel laki-laki. Selanjutnya, kedua sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita dan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria. Kemudian, ukuran perkembangan janin. Urutan perkembangan dalam periode prenatal telah pasti dan tidak dapat diubah. Kepala, mata, tubuh, tangan, alat-alat kelamin, dan alat-alat berkembang dengan urutan tertentu dan juga kurang lebih pada usia prenatal yang sama pada semua fetus. Kemudian perkembangan yang teratur menurut skema tertentu itu sebelum dan sesaat sudah dilahirkan merupakan hal yang sangat penting. Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar kepalanya lebih dahulu sebelum mereka dapat melancangkan kepalanya. Kemudian periode prenatal. Hurlock membagi periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar menjadi 3 bagian, yakni pertama periode zigot, yaitu sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua periode embrio, yaitu akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga periode janin, yaitu akhir bulan kedua sampai lahir. Selanjutnya Monks serta Sandrock membagi periode prenatal menjadi 3 fase. Yang pertama fase germinal, yaitu waktu 2 minggu pertama, kemudian fase embrional waktu 6-8 minggu berikutnya. Yang terakhir fase fetal mulai minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Kemudian implikasinya pada pendidikan. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkannya dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Kemudian pemeriksaan rutin selama kehamilan akan semakin mudah diketahui secara dini gejala-gejala kelainan selama kehamilan, sehingga pencegahan terhadap gangguan selama kehamilan sedini mungkin dapat dicegah dan diobati. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep perkembangan bayi atau neonatal. Ciri-ciri neonatal merupakan periode tersingkat, yaitu partunat dari lahir sampai 15 atau 30 menit pertama atau sampai pemotongan tali pusar, itu partunat. Kemudian neonat, tali pusar dipotong dan diikat sampai 2 minggu. Kemudian terjadi penyesuaian radikal, itulah periode tersingkatnya. Ciri-ciri neonatal berikutnya itu masa terhentinya perkembangan, yaitu berat badan menurun dan cenderung kurang sehat. Kemudian periode yang berbahaya secara fisik dan psikis dan merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Batasan penyesuaian bayi. Dari kriteria medis, tali pusar lepas dari pusarnya atau yang biasa disebut dengan puputan. Kemudian kriteria fisiologis, bayi menjadi gemuk kembali setelah kehilangan berat badan sesudah dilahirkan. Kemudian dari kriteria psikologis, bayi sudah menunjukkan kemajuan perkembangan perilaku. Selanjutnya ada penyesuaian bayi neonatal. Yang pertama penyesuaian suhu. Dalam kandungan 100 derajat Fahrenheit, suhu ruangan 60-70 derajat Fahrenheit. Kemudian bernapas sejak tali pusarnya itu diputus. Lalu menghisap dan menelan. Itu tidak ada suplai nutrisi lagi dari tali pusar sehingga berat badannya itu menurun. Kemudian pembuangan, tidak lewat tali pusarnya lagi. Kemudian perkembangan fisik pada bayi. 6 bulan pertama sangat pesat lalu menurun. Tahun pertama peningkatan berat lebih besar daripada tinggi. Tahun kedua peningkatan tinggi lebih besar daripada berat. Pola umum pertumbuhan dan perkembangan itu relatif sama.
Perbedaan yang muncul antara tinggi, berat badan, kemampuan sensorik, dan kondisi fisik yang lain. Pola pertumbuhan fisik bayi laki-laki sama dengan bayi perempuan. Perbedaan terjadi karena kelompok jenis kelamin, ras, dan tingkat ekonomi. Berat badan bayi 1 tahun sama dengan 3 kali berat lahir. Gigi 4-6 buah gigi susu. Berat otak 1/8 berat total bayi. Kemudian otak kecil sama dengan 3 kali berat badan setelah bayi berusia 2 tahun. Yang selanjutnya perkembangan emosi bayi. Kemarahan dengan cara menjerit, meronta, menendang, mengebaskan tangan, memukul, melonjak-lonjak, berguling-guling, dan menahan nafas. Kemudian ketakutan dengan cara menjauhkan diri, merengek, menangis, dan menahan nafas. Lalu rasa ingin tahunya itu menanggangkan otot muka, membuka mulut, menjulurkan lidah, memegang barang, membolak-balik barang, melempar atau memasukkan barang tersebut ke dalam mulut. Kemudian kegembiraan dengan cara tertawa, tersenyum, menggerakkan tangan dan kakinya. Lalu afeksi, memeluk, menepuk, mencium barang atau orang yang dicintainya. Kemudian materi yang selanjutnya, konsep perkembangan anak usia prasekolah atau masa anak-anak awal. Perkembangan fisik pada masa-masa kanak awal itu pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Kemudian, pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5-3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Kemudian postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal itu berbentuk gemuk, kemudian berotot, relatif kurus, perbandingan tubuhnya sangat berubah, tidak lagi seperti bayi. Tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh. Kemudian 4 gigi bayi yang terakhir yakni geraham belakang muncul. Kemudian ada perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu. Karena yang pertama, anak senang mengulang-ulang, sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Lalu anak-anak bersifat pemberani, sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diajak teman-teman sebagaimana ditakuti oleh teman-temannya yang lebih besar. Yang ketiga, anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit. Sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Lalu ada perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal. Ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional, anak mulai menguasai fungsi simbolis, kemudian terjadi tingkah laku imitasi, cara berpikir anak egosentris, dan cara berpikir anak sentralis. Cara berpikir seperti ini dikatakan belum menguasai gejala konservasi. Kemudian berpikir tidak dapat dibalik, dan berpikir terarah statis. Selanjutnya perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak-anak prasekolah dapat menjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya, seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik. Implikasinya pada pendidikan itu sehubungan dengan perkembangan kognisi anak pada masa kanak-kanak awal, pendidik perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar usianya untuk menstimulasi perkembangan kognisinya di daerah sekitar kematangannya. Kemudian, perkembangan bahasa dapat distimulasi oleh orang-orang terdekat karena anak belajar bahasa melalui meniru atau modeling. Tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin. Kemudian, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Kemudian, pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. Belajar apa yang benar dan apa yang salah. Perkembangan kata hati. Implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Hal ini dapat dilakukan melalui permainan. Selain itu, anak perlu diajarkan berperilaku dalam batas-batas yang disetujui masyarakat sesuai dengan peran jenisnya. Lalu anak-anak perlu diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, minta maaf, tolong, dan sebagainya. Selain itu juga diajarkan membedakan apa yang benar dan apa yang salah, nilai kejujuran, keadilan, persahabatan, tingkah laku sosial, dan tanggung jawab sosial.
Dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenai benda hidup maupun benda mati, serta cara kerja atau berfungsinya benda-benda tersebut. Lalu konsep perkembangan anak usia sekolah atau masa kanak-kanak akhir. Masa anak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6 tahun sampai masuk ke masa pubertas dan masa remaja awal yang berkisar pada usia 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Pada awal masuk sekolah, sebagian anak mengalami gangguan keseimbangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Kemudian peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar dan lebih terkoordinasi dibanding dengan masa sebelumnya. Berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak. Untuk kegiatan yang melibatkan kerja otot besar, anak laki-laki lebih unggul daripada anak perempuan. Kegiatan fisik sangat perlu untuk mengembangkan kestabilan tubuh dan kestabilan gerak serta melatih koordinasi untuk menyempurnakan berbagai keterampilan. Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena energi yang tertumpuk pada anak perlu penyaluran. Kemudian masa anak-anak akhir dibagi menjadi dua fase. Yang pertama masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, yaitu berlangsung antara usia 6 atau 7 sampai 9 atau 10 tahun. Kemudian saat anak duduk di kelas 1 sampai 3 SD. Lalu ada masa kanak-kanak kelas tinggi sekolah dasar. Berlangsung antara usia 9 atau 10 sampai 12 atau 13 tahun. Lalu saat anak duduk di kelas 4 sampai 6 SD. Ciri-ciri anak pada masa kelas rendah SD itu ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah, kemudian suka memuji diri sendiri. Lalu kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain. Jika hal itu menguntungkan dirinya, suka meremehkan orang lain. Kemudian ciri-ciri anak pada masa kelas tinggi SD. Pertama, perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari, lalu ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Kemudian, anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau per grup untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Kemudian kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu konsep perkembangan masa pubertas. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja, dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri psikologis anak-anak masih dimilikinya. Sementara beberapa ciri remaja juga dimilikinya. Jadi masa puber ini meliputi tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Lalu materi yang selanjutnya konsep perkembangan masa remaja. Remaja adalah seorang individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Mengenal lawan jenis, memahami peran dalam dunia sosial, menerima jati diri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah pada dirinya, dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individu. Aspek-aspek perkembangan remaja. Pertumbuh dan berkembangnya fisik sangat pesat pada usia 12 atau 13 sampai 17 atau 18 tahun. Kemudian pertumbuhan otak secara cepat terjadi pada usia 10 sampai 12 atau 13 dan 14 sampai 16 atau 17 tahun.
Untuk tinggi rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang pada usia antara 17 sampai 18 tahun, sedangkan laki-laki 1 tahun lebih lambat daripada perempuan. Untuk perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi. Kemudian untuk organ seks laki-laki maupun perempuan akan mencapai ukuran yang matang pada akhir masa remaja. Pada seks, anak perempuan memulai pestanya lebih cepat daripada anak laki-laki. Kemudian faktor-faktor dan pengalaman baru pada masa remaja. Perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa, kemudian kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru. Lalu kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarah diri dan mengevaluasi kembali tentang sadar atau norma, tujuan, dan cita-cita. Kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, berteman dengan pria dan wanita. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu konsep perkembangan dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realitas. Rentang usia ini berkisar antara 18 tahun hingga 25 tahun. Masa ini ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi, di mana banyak individu masih mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa dan gaya hidup seperti apa yang individu inginkan, hidup melajang, hidup bersama, atau menikah. Kemudian ke materi selanjutnya, yaitu konsep perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua, atau dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya beberapa sistem saraf, kemampuan berpikir otak. Lalu menurut David Wetzler dalam Demista, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun. Lalu ke materi berikutnya, yaitu konsep perkembangan usia lanjut. Usia lanjut didefinisikan sebagai penurunan kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif, beraktivitas dan bekerja, ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Kemudian tugas masa usia lanjut itu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, lalu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, serta menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Nah, kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu konsep perkembangan manula. Lansia adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri. Klasifikasi lansia menurut Burnside dalam Nugroho. Yang pertama usia 60 sampai 69 tahun, yang kedua usia 70 sampai 75 tahun, yang ketiga usia 80 sampai 89 tahun, dan yang keempat usia 90 tahun ke atas. Kemudian perubahan pada lansia. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit. Kemudian memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. Usia lanjut sendiri ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Di sisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhan sosial, dan rekreasi. Yang terakhir, gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, depresi, dan apatis. Demikianlah yang dapat saya share kepada teman-teman semua tentang
materi psikologi perkembangan ini dari materi awal hingga materi akhir di semester 3. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.